Penyekatan di sejumlah pintu masuk di Malang terus diperketat. Di pintu eksit tol Singosari, sebanyak 114 kendaraan yang hendak masuk ke Malang terpaksa diputar balik karena tidak memiliki sertifikat telah divaksin dan surat keterangan bebas COVID-19 dengan menunjukkan hasil tes swab PCR. Petugas di pos checkpoint exit tol Singosari terus memperketat mobilisasi warga selama PPKM darurat dengan melakukan penyekatan kendaraan yang akan masuk ke Malang Raya. Setiap kendaraan yang keluar di exit tol Singosari oleh petugas diperiksa kelengkapan seperti surat sertifikat telah vaksin dan surat keterangan tes swab OCD dengan hasil negatif COVID-19. Kendaraan atau pengemudi yang tidak menunjukkan kelengkapan persyaratan oleh petugas langsung diminta putar balik. Total dari 700 lebih kendaraan yang akan masuk Malang Raya, 114 terpaksa diputar balik karena tidak memiliki kelengkapan sertifikat dan surat keterangan bebas COVID-19. Selama pemberlakuan PPKM darurat, sebanyak 10 posko checkpoint, 7 posko observasi, dan 2 pos pembatasan mobilisasi disiapkan Polres Malang untuk melakukan penyekatan mobilisasi warga. Sedangkan personil yang disiagakan sebanyak 1.300 personil gabungan yang ditempatkan di sejumlah pos penyekatan untuk menahan laju mobilisasi warga. Diharapkan dengan adanya penyekatan yang dilakukan di sejumlah pintu masuk di Malang Raya dapat menahan laju persebaran COVID-19, sehingga Malang Raya dan Indonesia dapat terbebas dari COVID-19. Untuk di Kabupaten Malang ini ada 10 pos checkpoint, kemudian ada 7 pos observasi di stasiun-stasiun dan di bandara, kemudian ada 2 pos pembatasan mobilisasi masyarakat. Kami menurunkan kurang lebih 1.300 personil yang terdiri dari gabungan TNI Polri, kemudian dari Satpol PP, Linmas, juga dari tenaga kesehatan dan Ormas. Di mana kami semua di sini bersinergi melaksanakan Mendagri untuk mengurangi ataupun menahan laju penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malang. Insya Allah dengan dilaksanakannya PPKM Mikro Darurat ini, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Malang bisa kita hentikan dan banyak yang bisa kita selamatkan dari kematian. Simon Alfredo melaporkan. Mobilitas warga masyarakat masih tinggi dan kasus COVID-19 terus melonjak naik. Satgas COVID-19 Kota Batu terus melakukan pengetatan di sejumlah akses jalan masuk ke Kota Batu. Semua warga dan kendaraan yang tidak berkepentingan sangat mendesak diputar balikan petugas PPKM darurat. Seperti inilah pengetatan mobilitas warga di Simpang 3 Pendem, Kecamatan Jonrejo. Hari ke-6 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat, petugas dari Kepolisian Resort Kota Batu menutup jalan protokol menuju Kota Batu. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Batu. Pengetatan mobilitas warga ini berbeda dengan hari sebelumnya. Kali ini pengetatan mobilitas warga, semua kendaraan roda 2 maupun roda 4 menuju Kota Batu diputar balik pada pos penyekatan Simpang 3 Pendem, PPKM darurat Pulau Jawa dan Bali. Adapun aturan PPKM darurat, salah satunya mewajibkan menerapkan work from home atau WFH atau bekerja dari rumah 100% untuk perkantoran yang bergerak di sektor non-esensial. Untuk seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Sedangkan untuk sektor esensial diberlakukan 50% maksimum staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan. Dan untuk sektor kritikal diperbolehkan 100% maksimal staff work from office atau WFO dengan protokol kesehatan. Selain itu kegiatan pada pusat perbelanjaan, mal, pusat perdagangan juga ditutup. Wali Kota Batu menjelaskan pelaksanaan PPKM darurat merupakan instruksi pemerintah. Semua jajaran teknis di bawahnya harus melaksanakan. Dan penyekatan ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat. Masyarakat diminta untuk bisa bekerja sama bergandengan tangan dengan pemerintah daerah dengan cara diam di rumah atau stay at home. Dikarenakan kasus COVID-19 masih tinggi dan banyak yang terpapar mulai dari tenaga kesehatan, pegawai negeri hingga masyarakat umum.
Sementara pengetatan mobilitas warga di wilayah Kota Batu, petugas kepolisian bersama pemerintah daerah Kota Batu telah mendirikan pos pengetatan mobilitas PPKM darurat 4 titik pos pengetatan, yakni di Simpang 3 Pendem, di kawasan Giripurno, kawasan Tulungrejo, dan di kawasan Kecamatan Ngantang. Hari ini adalah hari ke-6 kita melaksanakan PPKM darurat. Yang jelas PPKM darurat ini adalah instruksi. Jadi kita semua jajaran teknis di bawah itu harus melaksanakan. Jadi mohon maaf ketika sekarang ini ada penyekatan, apalagi penyekatan yang lebih banyak dan lebih ketat lagi, itu satu tujuannya, untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat. Oleh sebab itu, saya mohon masyarakat semua untuk bisa bergandengan tangan bekerja sama dengan kami. Terus terang, kami tidak akan bisa mensukseskan dan kemudian melindungi masyarakat ketika kami tidak dibantu. Bantu dengan cara apa? Diam di rumah, stay at home. Itu adalah satu-satunya cara membantu kami dan kita kemudian sama-sama melindungi masyarakat. Yanto Yancung melaporkan. Akibat penutupan total jalan penghubung Sumber Sekardau Kabupaten Malang dengan Junrejo Batu, mengakibatkan pengguna jalan harus balik arah. Penutupan jalan sejak kemarin sore ini membuat pengendara kebingungan mencari jalan alternatif menuju tempat bekerja. Beginilah yang dialami banyak pengguna jalan ketika tidak mengetahui ada penutupan jalan. Mereka harus putar balik arah dan kebingungan untuk mencari jalan alternatif menuju tempat bekerja. Jalan penghubung Sumber Sekardau dengan Junrejo Kota Batu sejak sore kemarin ditutup total selama PPKM darurat berlangsung, sehingga banyak pengguna jalan yang tidak mengetahui badan jalan ditutup selama 24 jam, serta tidak bisa dilintasi kendaraan karena ditutup pagar bambu. Jalan penghubung ini pada hari biasa sangat ramai dilintasi pengguna jalan kota maupun Kabupaten Malang yang bekerja di Kota Batu dengan melintasi Jalan Tegalweru, Sumber Sekar, dan Junrejo Batu. Menurut salah seorang pengendara yang melintas tidak mengetahui ada penutupan total jalan karena kemarin masih bisa melintas dan dirinya kebingungan untuk mencari jalan alternatif menuju tempat bekerja di kawasan Dau. Di lokasi penutupan ini tidak hanya di jalan utama tetapi juga jalan perbatasan, seperti Sengkaling dengan Dadaprejo di beberapa titik, di antaranya Jalan Insinyur Soekarno menuju Dadaprejo dan Dadaprejo menuju Kalisongo. Ini tadi pagi. Tadi pagi ya? Iya. Total berarti Pak ya sudah? Ya, mungkin tadi malam, nggak tahu saya. Sampai ini, Bapak mau kemana ini Pak? Mau kerja Pak, Kerja ke daerah mana? daerah Banjar Tengah. Oh ya, tengah, dekat juga sebetulnya Pak ya? Dekat ya. Kemudian mencari jalan alternatif apa gimana ini? Apa? Mencari jalan alternatif apa gimana? Nggak tahu nih cari di mana, saya nggak tahu daerah sini saya itu. Padahal harus masuk Pak ya? Iya sebetulnya. Agak repot susah gini Pak ya? Iya. Gimana itu? Harapan Pak sebagai warga masyarakat gimana Pak harapannya? Ya sebetulnya kalau di desa-desa belum nggak ada COVID ya, nggak ditutup lah gitu. Kalau di kota-kota mungkin ya gitu ya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Penerapan kebijakan PPKM darurat, Pemkot Batu berlakukan sistem WFO dan WFH bagi ASN Pemkot Batu. Kebijakan ini tidak sama di tiap SKPD. Untuk dinas pelayanan yang esensial atau penting 100% WFO, dan yang lainnya beragam antara 75 hingga 50% WFO. Diberlakukannya PPKM darurat juga mempengaruhi kebijakan kerja di lingkungan Pemkot Batu. Penerapan kebijakan PPKM darurat, Pemkot Batu memberlakukan sistem WFO atau Work from Office dan WFH atau Work from Home bagi ASN Pemkot Batu. Kebijakan ini tidak sama di setiap SKPD. Untuk dinas pelayanan yang esensial atau penting 100% WFO dan yang lainnya beragam antara 75% hingga 50% WFO. Jubir Satgas COVID-19 Kota Batu menjelaskan, sistem kerja aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Batu diubah sedemikian rupa mengacu pada kebijakan PPKM darurat, sesuai dengan edaran Mendagri dan SE Wali Kota.
Persentase jumlah ASN yang WFH dan WFO diatur sesuai dengan kebutuhan agar pelayanan pemerintahan bisa tetap berjalan. Jubir Satgas COVID-19 juga menegaskan saat ini rata-rata tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate dan rumah sakit rujukan pasien terpapar COVID-19 Kota Batu sudah terisi 100%. Dalam waktu dekat akan dilakukan penambahan bed agar pelayanan pasien COVID bisa dilakukan di rumah sakit rujukan. Untuk jumlah kasus COVID pertambahannya per 5 Juli tahun 2021 itu sejumlah 1.734 secara kumulatif bertambah 22 orang. Kemudian untuk kesembuhan 1.483 bertambah 4 orang. Jumlah untuk kematian 151 orang. Terkait total bor ICU dan isolasi itu sudah penuh 100%. Untuk strategi penambahan bor sampai sekarang Dinas Kesehatan itu akan berupaya untuk melakukan koordinasi dengan 4 rumah sakit rujukan untuk bisa menambah tempat tidur di isolasi maupun di ICU. Untuk kebijakan sistem kerja di lingkungan pemerintah Kota Batu itu kita menerapkan WFH dan WFO. Ada yang 100% itu yang untuk yang sektor esensial seperti Dinas Kesehatan, kemudian Satpol PP, Dinas Perhubungan. Kemudian untuk yang 50% itu untuk dinas-dinas pendukung seperti termasuk Dinas Kominfo, kemudian Badan Keuangan. Ada juga yang 75% itu dinas lain yang non esensial gitu. Yanto Yanjung melaporkan. Keputusan pemerintah untuk memberikan vaksin kepada anak-anak mulai dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Di Kota Malang, sebanyak 200 anak usia 12 hingga 17 tahun menerima vaksin perdana pada anak-anak. Vaksinasi terhadap anak-anak dilakukan di Taman Slamet Kota Malang. Pemberian vaksin kepada anak-anak ini merupakan yang perdana di Kota Malang setelah ada keputusan pemerintah terkait pemberian vaksinasi kepada anak. Vaksinasi perdana bagi anak-anak ini terdapat 200 anak usia 12 hingga 17 tahun yang divaksin. Sebelum disuntik vaksin, terlebih dahulu dilakukan screening. Anak-anak yang dinyatakan lolos screening langsung disuntik vaksin jenis Sinovac. Meski terlihat takut, namun anak-anak yang vaksin mengaku senang karena vaksin bisa menambah kekebalan tubuh terhadap penyebaran COVID-19. Dr. Nadia Nur, salah satu vaksinator, mengatakan vaksinasi perdana bagi anak-anak sebanyak 200 anak. Jenis vaksin yang disuntikkan yakni Sinovac dan dosisnya sama seperti orang dewasa. Vaksinasi bagi anak-anak juga mendapat antusias cukup tinggi, di mana begitu pendaftaran dibuka, selang waktu 5 menit kuota 200 peserta langsung terisi. Takut nggak ada disuntik vaksin? Pertamanya takut, tapi kalau kadang disuntik itu udah nggak takut lagi. Ada persiapan khusus nggak ada? Biasanya sih kayak disuruh minum vitamin gitu. Sering disuntik apa baru kali ini disuntik? Udah sering sih. Sudah sering, berarti sudah terbiasa takut sama jarum dek ya? Setelah suntik gimana? Ya kayak agak kemang dikit tapi nggak apa-apa. Sementara vaksinasi bagi anak-anak merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat vaksinasi terhadap masyarakat. Diharapkan dengan divaksinnya masyarakat dapat mencegah penyebaran COVID-19 di Indonesia. Vaksinasi anak hari ini ada 200 dosis. Pendaftarannya kemarin kita buka di link Google Form di Instagram sih. Jadi pendaftarannya cuma dari situ aja. Jadi orang-orang nggak berkerumun ke rumah sakit ataupun nelfon. Terus vaksin yang dipakai Sinovac sih. Hari ini, untuk hari ini aja atau ada berapa gelombang dok? Masih hari ini aja, karena hari ini diperuntukkan untuk anak-anak, besok untuk ibu hamil gitu. Kan untuk anak-anak dok, apakah ada perbedaan di pemberian dosis atau sama saja dok? Sama aja, jaraknya sama. Pemberian dosisnya sama, jaraknya 28 hari. Nomor antrian 113. Pertama di Malang untuk vaksinasi anak. Nah, itu kurang tahu juga sih, cuman kita emang kemarin sudah dapat edaran dari Dinkes, cuman kita laksanakan aja. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat semakin sepinya penumpang dan kegiatan PPKM darurat, berdampak pada berkurangnya armada mikrolet yang beroperasi di Terminal Landung Sari, Malang. Penyekatan jalan menuju Kota Batu membuat para sopir harus lebih sabar
karena jalur mikrolet yang dilintasi saat ini sering terjadi kepadatan kendaraan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak pada penutupan badan jalan maupun penyekatan kendaraan yang masuk ke satu wilayah. Penutupan dan penyekatan kendaraan ini salah satunya untuk mengurangi mobilitas kendaraan yang masuk sekaligus aktivitas masyarakat agar bisa menekan lonjakan COVID-19. Kegiatan PPKM darurat ini salah satunya berdampak pada semakin sulitnya angkutan umum mendapatkan penumpang dan jalan yang dilintasi angkutan umum tidak jarang lebih ramai akibat banyaknya pengguna jalan yang mencari jalan alternatif. Salah satunya untuk angkutan umum dari Landung Sari menuju Terminal Batu dengan trayek BTL atau Batu Torong Rejo Landung Sari yang melintasi Rambakan Dermo, Semanding, Dadap Tulis, Kelandungan, Landung Sari. Menurut salah seorang sopir jurusan tersebut menjelaskan dari jumlah armada jurusan BTL, kini yang beroperasi tidak sampai setengahnya, dan bahkan terkadang hanya 4 armada, itu pun dengan pendapatan yang minim. Di lokasi lainnya di Jalan Utama Landung Sari, Insinyur Soekarno sampai dengan Pasar Batu, arus kendaraan yang melintas terlihat cukup lengang, karena penyekatan di beberapa jalan masuk ke Kota Batu, baik di kawasan Pendem maupun Jalan Raya Pandanrejo Bumiaji Batu. Gimana Pak dengan kondisi PPKM ini Pak? Aduh, sangat sulit sekali. Biasanya kalau meskipun belum kayak gini tuh, kadang-kadang balik bensin aja udah suatu keuntungan. Kadang-kadang ya sisa agak segitu. Seandainya mobil itu, angkot itu pakai setor nggak bisa. Tapi sekarang kan sudah banyak penutupan jalan, lewat mana nanti Bapak? Ya nanti katanya teman tadi lewat sekali masuk, Parangmolko, nganan sebelum Pak Jito ngeri sampai Jonrejo. Oh Jonrejo, tapi masih boleh Pak ya, masih bisa ya? Nanti nganan ngandat, masuk Beji masuk. Ini kan turut kampung ini. Oh iya, ini kan angkutan umum Pak ya, beda Pak ya. Tapi kalau untuk pendapatan sudah Pak ya? Wah, sangat sulit. Terminal juga seperti ini Pak ya kondisinya? Iya. Sangat sepi sekali Pak ya? Iya. Pak, harapan sebagai sopir Pak, gimana ke depan ini harapan Pak? Mudah-mudahan ini memang harus kita syukuri, memang nggak sendiri ya. Iya. Itu aja. Nanti kalau seudon selalu gini-gini nanti sayang. Dijalani memang aja Pak ya? Memang semua. Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.